Sekarang kita akan belajar, saudara, menanggapi film 2012. Ya, enggak, banyak gereja bingung, banyak gereja panik. Nah, sebetulnya gereja tidak perlu panik kalau kita semuanya melihat ke firman. Katakan amin. Firman itu jawaban atas semuanya itu. Memang saya sedih ketika ada beberapa gereja sampai berani khotbah Yesus sudah dekat datang, kiamat akan terjadi, ayo kita siap-siap, nanti ada pengangkatan, ada penganiayaan. Mengerikan khotbah-khotbah seperti itu, membuat cukup banyak orang Kristen panik, takut. Bahkan ada berapa anak muda, cepat kawin, mau kiamat. Enggak ada urusan nih, antara kiamat dengan kawin itu. Seringkali konsepnya itu salah. Hari ini kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan, saudara. Ternyata segala sesuatu itu terjadi seperti yang difirmankan Tuhan. Tidak ada yang bisa keluar dari otoritas firman. Katakan amin. Semua itu pasti sesuai firman. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara ada 3 ayat yang sangat jelas yang menunjukkan kepada kita bahwa kiamat gak akan terjadi sebelum ini terpenuhi. 3 hal itu. Nomor 1, Matius 24 ayat 14. Mari kita lihat. Yesus berkata, dan Injil apa? Baca, Injil apa? Kerajaan itu harus atau mudah-mudahan akan diberitakan kemana? Ke seluruh dunia untuk menjadi apa? Kesaksian bagi siapa? Bangsa-bangsa. Kalimat terakhir ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kata kesudahannya itu kiamat atau berakhirnya semua. Tapi syaratnya dulu. Sebelum tiba kesudahannya harus apa dulu? Ya, apa? Injil apa? Kerajaan diapakan? Oke, stop. Pertanyaannya, siapa yang jadi beritanya? Yang memberitakan siapa? Gereja. Nah, ayo jujur, gereja sudah memberitakan Injil kerajaan atau belum? Dengar saudara, jumlah penduduk dunia yang mengaku Kristen itu merosot jauh. Secara angka Islam hebat kemajuannya sekarang ini. Lihat seluruh dunia. Ingat yang terakhir sebelum Natal, berita besar di Swiss ribut karena orang Islam Swiss minta buat minaret menara yang pakai corong. Lihat Australia ribut, di Eropa itu negara-negara yang ribut karena mereka bertambah banyak luar biasa. Saudara tahu targetnya tahun 2020 itu jelas terjadi pasti, saudara. Amerika mayoritas Muslim itu 2020. Kenapa? Kristennya merosot. Di Eropa itu yang ngaku Kristen sudah tinggal sedikit. Maka diperkirakan jumlah yang ngaku Kristen Katolik sedunia itu nggak sampai 1,5 miliar. Padahal PBB menyatakan tahun depan 2011 penduduk dunia itu 7 miliar, 7.000 juta penduduk dunia. Nah, kalau penduduk dunia 7.000 juta tahun depan, lalu jumlah yang ngaku Kristen Katolik itu belum yang nggak dihitung yang bertobat hanya baru berapa? Makin sedikit pasti. Itu nggak sampai 1,5 miliar. Berarti Injil kerajaan belum diberitakan. Nggak mungkin dia datang, apalagi kiamat. Nah, mari kita lihat Alkitab. Saudara, supaya gereja bertobat. Injil itu ada 3 macam. Saya nggak tunjukkan ayatnya, tapi semua kita tahu. 1, Injil pertobatan. Yohanes Pembaptis adalah pemberita Injil pertobatan. Maka itu dia berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Itu khotbahnya. Yang kedua, itu Injil keselamatan. Nah, Injil keselamatan diberitakan oleh Tuhan Yesus, oleh Filipus, oleh Paulus, dan seterusnya. Dan ada Injil yang ketiga. Dan ini yang terakhir, itulah Injil kerajaan.
Baru 4 tahun terakhir, karena saya hitung dari 2005, ketika gereja mulai bicara kingdom, kerajaan, baru 4 tahun. Maaf, Tuhan sudah mengajar saya tentang kerajaan itu di tahun 72. Saya belajar dari Om Stuk yang ada di Lawang waktu itu. Bayangkan, maka itu kenapa konsep kependetaan saya dan konsep pelayanan saya sangat berbeda dengan banyak pendeta yang lain. Karena sejak tahun 72 saya sudah ngerti kata tentang kerajaan itu. Saudara, jadi kalau 2 Injil yang lain belum selesai, apalagi yang kerajaan. Dengan kata lain, pekerjaan gereja masih sangat banyak. Betul saudara? Jadi gak mungkin kiamat. Papa gak sekejam itu. Maka kesimpulannya, kalau sampai gerejanya khotbah tentang kiamat akhir zaman, Yesus mau datang, saya mau katakan itu gereja pengecut dan penakut. Maka itu khotbah akhir zaman isinya cuma nakut-nakuti orang. Setiap kali orang dengar khotbah akhir zaman bersih, takut, merinding, ngeri dan semuanya. Saya mau katakan kepada suara hari ini, kata akhir zaman di Alkitab itu sangat indah dan punya harapan yang luar biasa. Kenapa? Begini maksud Tuhan Yesus mengatakan akhir zaman. Itu artinya berakhirnya zaman pemerintahan manusia dan dimulainya zaman pemerintahan Tuhan. Akhir zaman itu indah sebab doa gereja terjawab. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, kalau datanglah kerajaanmu, itu artinya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan oleh gerejanya. Itu kan indah. Mengapa akhir zaman kalau pendeta khotbah nggak nyinggung masalah yang ini, selalu yang menakut-nakuti saja? Karena gereja nggak pernah lengkap baca Alkitab. Kerajaannya harus datang dulu, baru kiamat. Coba baca satu ayat ini. Wahyu 11 ayat 15. Jelas sekali. Ya, ini bukan yang kedua. Saya bilang 3 ayat bukan termasuk ini, cuma tambahan. Wahyu 11 ayat 15. Maka mendengar suara yang bagaimana dari malaikat keberapa? Ke-7 yang meniup sangkakalanya. Dan apa beritanya? Baca. Dengar suara dari surga nyaring salib dan pemerintahan atas mana? Jangan bilang kecamatan Kayu Tangan. Awas yang ngomong begitu. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh siapa? Tuhan kita. Siapa itu? Yesus. Dan dia yang diurapinya. Siapa yang dia diurapinya? Nah, salah. Itu kita. Itu gereja. Kristus itu pangkat, bukan nama. Yesus itu nama. Maka itu, ini banyak gereja tidak tahu. Selalu kalau saya tanya, siapa yang dia diurapinya? Ya Yesus. Tidak. Itu kita. Sebab kita sudah terima pengurapan dari surga. Jadi kita akan memerintah bersama dengan Yesus di dunia. Setelah itu dan iya. Kenapa jadi tunggal lagi dari jamaah? Karena Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuh mempelai, menikah, menyatu. Dan iya, Yesus dan gereja menjadi satu. Akan apa? Memerintah jadi apa? Raja bukan lurah. Ingat itu baik-baik. Di mana memerintahnya? Di mana? Di dunia ini. Kenapa akhir zaman tidak pernah khotbahkan yang begini? Akan ada pemerintahan Tuhan atas dunia ini. Selalu ditakut-takuti kalau khotbah akhir zaman. Karena yang khotbah jadi takut masalahnya. Maka itu dia ngajak teman takut. Saudara, siapkan pemerintahan dulu. Katakan amin. Baru bilang kiamat. Kerajaannya aja belum disiapkan, bagaimana mau kiamat? Ayat kedua, Kisah Rasul 3, 21. Ayo kita baca 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di mana? Di surga. Sampai kapan dia di surga terus? Sampai dipulihkannya berapa? Segala sesuatu seperti yang difirmankan Yahweh di perjanjian kudus lewat nabi-nabinya yang kudus di perjanjian lama. Mari kita bongkar ayat itu.
Siapa yang mengharuskan Yesus Kristus Tuhan tinggal di sini?